setelah saya sindir kuli bangunan kita ada dua, periksa juga Peggy Setiawan anak Pak Cecep. Sehari sebelum diadakannya sidang pra-peradilan, sore hari sebelum yang namanya kita akan gelar sidang pra-peradilan, setelah saya sindir kuli bangunan kita dua, mohon diperiksa yang namanya anak Pak Cecep. Sorenya kalian tahu nggak? Pak Cecep dan Peggy Setiawannya pergi kemana? Buru-buru meninggalkan Cianjur, ya. Mereka berdua berhenti di yang namanya Tol Cipularang, kilometer 88B, ya. Jalan Sukatani Sukajaya mengarah ke Purwakarta, ya. Jadi Pina bilang pada kala kejadian ada orang melaporkan ke keluarga Pina bahwa Pina ada kecelakaan. Itu adalah seorang pelaku. Artinya mata yang namanya kakaknya Pina, ya, tahu ciri-ciri orang itu, tahu nama orang itu. Kenapa bungkam? Kenapa harus 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun bungkam? Kenapa? Saya percaya, makanya saya bilang ini permainan. Bekas perkara Peggy dalam kasus Vina Cirebon tak lengkap, dikembalikan ke Polda Jabar. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Berkas perkara Peggy Setiawan alias Peron, tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky di Cirebon pada tahun 2016, dinyatakan belum lengkap atau P18 oleh jaksa peneliti dari Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Barat. Setelah dilakukan penelitian dalam pengecekan selama 7 hari, jaksa memutuskan masih terdapat materi yang perlu dilengkapi. Oleh karena itu, berkas perkara tersebut dikembalikan kepada penyidik Polda Jabar. Kasih Penkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahya Wijaya, mengungkapkan pemberitahuan mengenai ketidaklengkapan berkas telah dikirimkan kepada penyidik Polda Jabar terkait berkas perkara tersangka PS yang kami terima pada Kamis 20 Juni 2024. Tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar, ujar Cahya Kamis 27 Juni 2024. Menurut Cahya, salah satu kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan adalah terkait alat bukti dan fakta yang perlu dilengkapi oleh penyidik. Karena terkait alat bukti dan fakta, berkas masih ada yang belum memenuhi unsur, sehingga diperhitungkan ke penyidik untuk dilengkapi, ujarnya. Berkas perkara Peggy diterima oleh Kejati Jawa Barat pada Kamis 20 Juni 2024. Saat itu, tim penyidik Polda Jabar yang terdiri dari 2 orang datang dengan membawa 2 jilid berkas tebal. Namun pada 24 Juni 2024, Kejati menyatakan dalam surat P18 bahwa berkas tersebut masih belum lengkap dan terdapat kekurangan material secara formil. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, membenarkan bahwa berkas perkara Peggy Setiawan sudah diserahkan ke Kejati Jabar. Dia juga memastikan bahwa penyerahan berkas tersebut sudah melalui koordinasi bersama. Para penyidik sudah berada di Kejati. Untuk penyerahan berkas, sudah ada koordinasi dengan pihak kejaksaan. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala, lancar, sehingga berkas dapat kami serahkan pada hari ini, katanya. Dengan dikembalikannya berkas perkara ini, diharapkan penyidik Polda Jabar dapat segera melengkapi kekurangan yang ada, sehingga proses hukum terhadap tersangka Peggy dapat berjalan dengan lancar. Propam dan Itwasum sudah periksa Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Pakar psikologi forensik sebut masyarakat dipaksa maklum. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyebut Propam maupun Itwasum sudah memeriksa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban pembunuhan. Menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril, pernyataan Kadif Humas Polri itu membingungkan. Mengapa?
Dalam pemeriksaan Ibtu Rudiana diposisikan selaku ayah korban. Jelas, tidak ada satu butir pun dalam kode etik profesi kepolisian yang Rudiana langgar. Ketika 4 jenis etika Polri dihadap-hadapkan ke Rudiana selaku orang tua korban Papa Reza. Apapun itu, lanjut Reza, karena pemeriksaan atau mungkin sidang etik diselenggarakan secara tertutup. Tidak ada yang bisa masyarakat sanggah. Mekanisme banding pun hanya disediakan bagi terduga pelanggar, yakni personel Polri sendiri. Jadi terpatahkan segala dugaan publik, ucap Reza. Secara konkret, mari kita cermati etika kelembagaan pejabat Polri, khususnya terkait larangan dalam penegakan hukum, sebagaimana dimuat pada pasal 10 ayat 2 pada Peraturan Polri 7/2022. Tambah dia menjelaskan Rudiana di dalam laporan kepolisian yang dia buat pada tanggal 31 Agustus 2016, menyebut kedua korban ditusuk. Secara kontras, laporan pemeriksaan dokter umum 27 dan 28 Agustus 2016 dan dokter forensik 6 September 2016 sama sekali tidak mencantumkan ikhwal penusukan apapun pada tubuh kedua korban. Tapi, pasca pemeriksaan Propam dan Itwasum, Rudiana tidak bisa lagi dianggap merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum, tutur Reza. Rudiana, lanjut Reza, tampaknya tidak akan terbukti membuat laporan palsu pasal 220 KUHP jika mengacu laporan kepolisian yang Rudiana buat. Muncul pertanyaan di manakah senjata tajam samurai, misalnya yang dipakai untuk menusuk kedua korban. Entahlah, pastinya pasca pemeriksaan Propam dan Itwasum, tidak boleh masyarakat berprasangka bahwa Rudiana telah mengurangi, menambahkan, merusak, menghilangkan, dan atau merekayasa barang bukti, ucap Reza. Informasi dari para penasihat hukum, lanjut Reza, sekian tersangka sekarang berstatus terpidana, dianiaya selama pemeriksaan. Terpidana anak Saka Tatal secara langsung dan terbuka juga mengutarakan berbagai bentuk kekejaman yang dia terima dari pihak-pihak yang dia sebut sebagai polisi selama menjalani pemeriksaan. Tapi, pasca pemeriksaan Propam dan Itwasum, klaim telah terjadi penganiayaan serta-merta terpatahkan. Pencabutan keterangan dalam BAP yang dilakukan sekian banyak saksi pada waktu belakangan ini juga tidak boleh dicurigai sebagai pertanda mereka diarah-arahkan atau ditekan oleh integrator, ujar Reza. Dengan kata lain, menurut dia, tidak tersedia lagi alasan untuk berburuk sangka bahwa Rudiana melakukan pemeriksaan terhadap seorang dengan cara memaksa, intimidasi, dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan. Dia menambahkan Rudiana saat peristiwa pada 2016 menjabat sebagai Kasat Res Narkoba Polresta Cirebon. Pada sisi lain, media mewartakan Rudiana justru pihak yang menyelidiki, menginterogasi, dan menangkapi sejumlah pelaku yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan berencana